Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadine Romalina. Ini dari 10.2084 dari Sistem Informasi Angkatan 2002. Di sini saya akan menjelaskan proses model BPMN yang telah saya buat. Di sini yang saya buat yaitu formulir pendaftaran sebelum diterima KP. Jadi formulir pendaftaran sebelum diterima KP ini adalah langkah awal yang dilakukan mahasiswa sebelum mendapatkan tempat kerja praktek. Nah, proses ini itu bertujuan untuk mendata mahasiswa yang akan melakukan kerja praktek dan sebagai dasar menentukan dosen pembimbing. Nah, untuk prosesnya sendiri terdapat dua aktor, yaitu mahasiswa dan tendik. Proses itu dimulai ketika mahasiswa mulai menyiapkan berkas. Setelah itu, mahasiswa membuka layanan FSTI. Mahasiswa memilih layanan KP. Mahasiswa mengklik pendaftaran sebelum diterima KP. Mahasiswa mengisi G-form yang tersedia, lalu mahasiswa mengirimkan hasil G-form. Kemudian tendik itu menerima berkas. Lalu tendik memeriksa kelengkapan berkas. Lalu tendik mengirimkan hasil pemeriksaan kelengkapan berkas. Nah, di sini untuk taks yang tendik mengirimkan hasil pemeriksaan berkas terdapat data objek. Nah, data objek ini untuk melihat apakah si tendik ini memberikan data atau objek kepada si penerima atau mahasiswa. Di sini untuk data objeknya itu berupa email penerimaan KP. Nah, setelah itu mahasiswa mulai menerima email balasan dari tendik. Saat mahasiswa menerima email balasan dari tendik, terdapat gateway, yaitu exclusive gateway, di mana untuk exclusive gateway ini terdapat dua jalur atau dua kondisi, yaitu lengkap dan tidak lengkap. Nah, untuk mahasiswa yang berkasnya lengkap, maka dia masuk ke proses kelengkapan berkas diterima, lalu pendaftaran berkas selesai. Nah, jika proses yang kelengkapan berkas itu tidak lengkap, maka dia langsung masuk ke kelengkapan berkas ditolak, lalu konfirmasi ke tendik dan pendaftaran selesai. Setelah membuat proses model BPMN-nya ini, lalu kita mendeploy untuk melihat apakah proses ini terdapat error atau tidak, apakah udah sesuai apa belum. Dengan mengklik icon roket, itu deploy, lalu ke deploy, dia akan menampilkan proses definition deploy. Open in Cambodia Calculate. Kita klik. Lalu masuk ke halaman localhost Cambodia. Kita masukkan password dan username-nya, yaitu demo-demo. Lalu kita login. Setelah itu kita masuk ke menu home dan tab list. Lalu ke start proses untuk melihat prosesnya atau memulai prosesnya. Klik untuk formulir pendaftaran sebelum terima KP, lalu klik start. Kita refresh, karena jika data tidak muncul di bagian filter teks ini, maka kita akan merefresh untuk melihat apakah data itu sudah masuk atau belum. Dan baru kita buka mahasiswa buka layanan FSTI. Seperti ini, kita pencet klaim menjadi demo-demo, lalu kita complete. Jika dia tidak error, maka proses sudah benar. Lalu lanjut, mahasiswa layanan KP, mahasiswa mengklik pendaftaran sebelum diterima KP.
mahasiswa mengisi G-form yang tersedia. Nah, untuk mahasiswa mengisi G-form, itu terdapat form yang harus diisi. Nah, form ini dari mana sih? Form itu berasal dari mengisi data. Jadi kita pencet file, terus new file, dan form di Camunda 7. Lalu kita membuat form seperti ini dari komponen-komponen yang terdapat di sebelah kiri. Kita dari mahasiswa, jurusan, program studi, nomor telepon, nama mitra, alamat mitra, jenis bidang. Di sini untuk jenis bidang ada deskripsinya. Itu diisi dari sini, file deskripsi. Terus ada berapa bulan. Dan periode KP-nya itu periode keberapa? Periode pertama atau periode kedua? Nah, setelah kita udah mengisi form ini, kita harus memasukkan ID formnya ke dalam proses yang memerlukan pengisian G-form. Dengan klik mahasiswa mengisi G-form, lalu kita klik form dan masukkan tipenya. Karena kita membuat formnya dari dalam Camunda, berarti dia Camunda form. Setelah itu kita copy yang dari form ke form referensinya. Ini harus sesuai dengan form yang telah kita buat ID-nya, karena jika tidak sesuai maka prosesnya akan error. Lalu kita isi untuk jurusannya, program studinya sistem informasi, nomor teleponnya, terus nama mitranya, terus misalnya mitranya ya, untuk jenis bidangnya itu dari Juni 2000. Setelah kita udah mengisi form, kita ke complete. Mahasiswa mengirim hasil form. Itu ada back atau submit. Jika submit, dia langsung terkirim ke Tendik. Tendik menerima berkas. Lalu Tendik memeriksa kelengkapan. Untuk Tendik memeriksa kelengkapan itu, ini berasal dari data mahasiswa yang mengisi. Jadi tidak dapat dirubah, hanya read only. Jika ingin membuat agar datanya itu tetap sama, kita harus menyamakan isi dari form dan kata kunci atau keywordnya itu harus sesuai dengan mengisi data dari mahasiswa. Seperti misalnya untuk nama mahasiswa itu kayaknya nama NIM. Untuk yang mengisi data juga untuk keywordnya juga nama NIM. Jadi untuk keseluruhan isi dari form itu harus sama atau harus sesuai dengan data yang kita berikan ke mahasiswa. Setelah itu kita complete, terus Teknik mengirim hasil pemeriksaan kelengkapan berkas. Lalu mahasiswa menerima email balasan. Misalnya, apakah kelengkapan berkas itu lengkap? Kita mencek lengkap, complete, maka kelengkapan berkas diterima.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan mungkin itu aja proses dan model BPMN yang telah saya buat. Mungkin kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.